Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang subbab ketiga tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti yang kita pelajari di awal pembelajaran, ada beberapa hak dan kewajiban yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa hak dan kewajiban itu diakui oleh negara. Tujuan daripada dicantumkannya hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah untuk kemaslahatan warga negara dan kemajuan negara Indonesia. Tapi tetap saja pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban itu terjadi. Kita contohkan saja seperti hak akan rasa aman. Sebagian orang memproteksi dengan membuat pagar besi yang tinggi. Kemudian dilengkapi dengan CCTV di rumahnya. Ini bagi mereka yang punya kemampuan finansial yang cukup. Permasalahannya, bagaimana pula dengan mereka yang tidak mampu? Bagaimana dengan rasa aman mereka? Dari kasus ini, bahwa kasus-kasus serupa dapat saja terjadi kapan dan di mana saja. Kasus-kasus pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh sesama warga negara, namun juga dapat dilakukan oleh negara dan aparaturnya. Dan ini bahkan efeknya lebih dahsyat dari yang dilakukan oleh warga negara biasa. Bagaimana sebenarnya bisa terjadi pelanggaran hak warga negara? Ini sebenarnya efek dari tidak diperolehnya hak seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah sebuah proses sebab akibat. Sebagai contoh tentang pelanggaran hak warga negara yang dicantum di dalam Undang Dasar tahun 1945, pertama, tentang hak mendapatkan pendidikan. Belum terlaksananya hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bisa kita lihat, masih banyaknya warga negara yang putus sekolah. Bisa kita lihat dari data tahun 2019 statistik pendidikan. Yang kedua, masih banyak saudara kita yang masuk kategori miskin. Ini bisa kita lihat dari data BPS tahun 2019. Ada sekitar 25 juta warga negara, yakni 9,22% warga negara Indonesia. Mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menjadi sebab. Yang pertama, ketika program pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, perilaku dari warga negara yang malas untuk bekerja dan tidak punya keterampilan. Kemudian, kasus yang ketiga, tingkat kriminalitas yang tinggi. Pencurian, kekerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Kemudian, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan pengingkaran kewajiban seperti halnya hak warga negara, demikian juga kewajiban warga negara. Nah, yang menjadi kewajiban adalah segala bentuk partisipasi
dan keterlibatan warga negara dalam berbagai bentuk kegiatan negara. Kita akan melihat dan mengetahui beberapa kasus tentang pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kasus yang pertama, warga negara yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm, safety belt, tidak mempunyai SIM, STNK, melanggar lampu merah, dan lain-lain. Yang kedua, warga negara yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kasus yang ketiga, aksi-aksi vandalisme, yaitu perusakan fasilitas-fasilitas umum milik negara. Contoh keempat, mangkir dari kewajibannya sebagai warga negara, seperti tidak membayar pajak, retribusi, dan lain-lain. Contoh kasus yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa pelanggaran hak dapat terjadi karena tidak diperolehnya hak yang seharusnya dia peroleh. Dan pengingkaran kewajiban terjadi karena abainya warga negara terhadap kewajibannya selaku warga negara. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya hak dan kewajiban itu, sehingga tujuan negara dapat tercapai dan untuk kemaslahatan warga negara. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini menjadi berkah dan menambah ilmu. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.